Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Indarto, saya CSO dari KPPN Palembang. Baik, saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan penilaian ya. Bagaimana kita melakukan penilaian terhadap dupak yang telah diajukan sebagai pejabat penilai. Nah, ini hanya contoh singkat saja. Jadi apa yang perlu kita laksanakan gitu ya. Nah, kelengkapannya adalah Bapak Ibu harus login dulu ke aplikasi Javungnya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka bagian penilaian. Nah, ini bagian penilaian. Akan muncul nama-nama yang harus kita nilai. Nah, nama-nama ini harus sesuai dengan surat dari KPPN Palembang terkait dengan pendistribusian. Jadi kita cek dulu. Ya, kita cek ya. Ini harusnya saya menerima 3 orang, tapi ini yang masuk ke saya baru 2 ya. Tapi namanya sesuai. Namanya sesuai. Nah, ini. Langkah yang pertama saya laksanakan adalah di sini. Saat penilaian, saya harus menerima dulu. Di sini, ini posisi dupak sudah saya terima, jadi di sini tombolnya nggak ada lagi. Tapi ketika pertama kali, kalau misalnya belum diterima, ketika ini diklik maka akan ada tombol terima di sini. Itu silakan diklik dulu, kemudian diisi keterangan terima gitu ya. Keterangannya bebas sebetulnya, bisa diisi keterangan terima atau keterangan strip gitu. Kemudian klik simpan gitu ya. Nah, kemudian waktu masuk lagi ke depan nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, ketika saya melakukan penilaian, hal yang saya perlukan ada 3 macam, yaitu e-Javungnya ini sendiri. Yang kedua adalah buku saku. Buku saku ini ada di link yang sudah kita bagikan di grup Pleno ya. Ini ada alamatnya javung-perbendaraan.info. Nah, ini buku saku untuk mencari kode kegiatan. Nanti kode kegiatannya dicari di sini, gitu ya. Nah, berikutnya kita perlukan Excel penilaian. Jadi Excel penilaian seperti ini. Tujuan dari penggunaan Excel penilaian ini adalah mempermudah ketika saat pleno. Karena kita tahu Javungnya banyak, butir kegiatannya banyak, harus dibahas satu per satu. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak buatkan seperti ini, nanti kasihan karena kan ketika pleno itu kan yang hadir sekretaris dan penilai gitu ya. Nanti kasihan sekretarisnya, penilainya juga akan kerepotan nanti. Waktu pemaparan butir kegiatan ini kemarin saya nilai segini karena apa ya gitu ya. Kita jadi lupa. Jadi akhirnya malah memperlambat waktu gitu. Nah, makanya ini mohon disiapkan. Ini pengalaman dari tahun lalu. Tahun lalu itu ketika kita minta justifikasi, oh Pak itu saya saya kira gini. Nah, itu banyak sekali menggunakan asumsi pribadi ya. Jadi penilaian bukan berdasarkan ketentuan yang ada, justru menggunakan asumsi pribadi gitu. Nah, itu untuk tahun ini mohon dihindari. Jadi kita menggunakan penilaian sesuai dengan buku saku yang ada. Jadi buku saku ini disiapkan sesuai dengan Perdirjen 14 tahun 2021. Nah, kalau misalnya Pak, saya nyari kode kegiatan kok di buku saku ini belum ada. Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan sampaikan ke kami kode kegiatannya, nanti akan kami sampaikan ke DSP supaya ini diupdate. Gitu ya. Karena kami menemukan ada beberapa kode kegiatan yang belum muncul di sini. Gitu. Kita identifikasi kemarin ada 6 kode kegiatan dan itu sedang posisi diupdate. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada jangan buru-buru memberikan penilaian, nanti sampaikan dulu ke kami. Gitu ya, via grup. Oke, sekarang saya contohkan penilaian ya. Ini saya siapkan Excel untuk Mbak Fitrika ini ya, Fitrica. Nah, ini saya lakukan penilaian. Hal pertama yang saya cek itu adalah rincian dan dokumen. Wajib ya, rincian dan dokumen. Rincian dan dokumen. Yang saya cek ada 2, Dupak dan SPMK. Saya klik download. Nah, seperti ini ada dupaknya. Kemudian di sini wajib sudah ditandatangani. Pak, kalau misal ini tidak tanda tangani bagaimana? Seluruh butir kegiatan diberikan nilai 0. Ini konsekuensinya. Gitu ya. Jadi ini wajib sudah ditandatangani. Kalau tidak ada tanda tangannya, mohon maaf memang ketentuan yang ada kita dianggap tidak mengajukan dupak ya.
makanya harus diberikan seluruh butir kegiatannya dibuat 0. Yang kedua, SPMK. Kita klik. SPMK juga harus sudah ditandatangani oleh atasan langsung, ya. Tanda tangani oleh atasan langsung. Kalau ini tidak ada tanda tangannya, mohon maaf, kita juga memberikan seluruh butir kegiatan, apapun itu, walaupun dia udah upload butir kegiatan, tetap diberikan seluruh nilai 0. Itu ya. Jadi ini SPMK dan Dupak. Mohon diperhatikan. Itu yang pertama kita cek. Baru setelah itu kita masuk ke penilaian. Kita masuk ke penilaian. Kita masuk ke penilaian. Nah, seperti ini. Ini akan muncul kode kegiatan. Nah, kode kegiatan inilah yang akan kita jadikan acuan untuk melakukan penilaian. Kita pilih kode kegiatannya, kita copy, pakai Ctrl C ya, shortcutnya gitu ya. Kemudian kita pindah ke buku saku. Kalau saya, kebiasaan saya masukin dulu di Excel ya. Saya masukin di Excel dulu. Kemudian saya masukin dulu nilai usulannya. Jadi ini saya masukkan dulu gitu ya. Nah, ini kan ada angka kreditnya 5, volume 0,5, usulan angka kredit 2,5. Yang saya masukkan adalah nilai usulan. Kenapa? Karena rule dalam penilaian, kita tidak boleh, penilai tidak boleh memberikan penilaian lebih daripada ini, daripada usulan. Misalnya, dia ngusul 2,5, tapi sebenarnya ini bisa dinilai 5. Kita maksimal tetap mampu memberikan nilai adalah 2,5. Kita nggak bisa melebihi ini. Gitu ya. Kita bisa menilai sama atau lebih rendah, tapi tidak bisa lebih tinggi. Ini saya masukkan dulu, nilai usulan 2,5. Gitu ya. Nah, nilai dari penilai nanti saya kosongin dulu. Kemudian di sini kelengkapan dokumen juga saya kosongi. Ya, seperti ini. Gitu ya. Idealnya seperti ini, yang lain saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Oke. Saya kembali ke sini, kemudian saya masuk buku saku. Di sini saya masukkan kodenya. Saya pakai Ctrl V ya. Ctrl V ini kebetulan kode kegiatannya sama ya, udah ya. Kode kegiatannya sama. Saya klik cari, ini tombol cari. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan diberikan keterangan seperti ini. Sebelum melakukan penilaian wajib mengecek bla bla bla. Nah, di sini udah ada ketentuan ya, apabila Dupak dan atau SPMK tidak lengkap dan atau belum tanda tangani, maka penilaian butir kegiatan tidak bisa dilakukan. Artinya, diberikan 0 untuk seluruh butir kegiatan yang diajukan pada aplikasi Javung. Ini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Artinya memang kalau Dupak dan SPMK tadi ada masalah, ya mohon maaf, kita memang nggak bisa memberikan penilaian gitu. Kita memang nggak boleh gitu ya. Kemudian penandatanganan boleh kayak tadi, tanda tangan fisik, kemudian cap, boleh, atau menggunakan digital signature berupa barcode ya. Nah, kalau barcode ngecek kesesuaiannya, Bapak Ibu gunakan smartphone ya, supaya cepat aja, gunakan smartphone, nanti di-scan QR code. Nah, kalau sudah di-scan nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman tracing jejak digital. Nanti ada dokumennya secara digital, ada alamatnya. Kalau misalnya posisinya di-scan kok tidak muncul, nah, kalau scan tidak muncul, ada dua problemanya. Yang pertama memang Bapak Ibu dengan terpaksa sampaikan ke kami, nanti kami konfirmasikan ke Javung yang bersangkutan. Yang kedua, barcode itu bukan barcode asli. Karena standar dari Badan Sertifikasi Elektronik itu wajib ada. Jadi ketika di-scan dia ada jejak digitalnya. Gitu. Itulah digital signature yang asli. Gitu ya. Oke. Ini SPMK wajib diupload dan tanda tangani tadi ya. Jadi harus ada barangnya. Kalau tidak ada, mohon maaf itu nggak bisa kita laksanakan. Oke. Nah, di sini udah ada tata cara penilaiannya. Jadi ini uraiannya, ini kerjaannya, kemudian ini komponen penilaiannya. Komponen penilaiannya adalah TMT Javungnya, SK bla 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 gitu ya. Nah, ini semuanya udah ada. Kemudian di sini ada cara penilaiannya. Cara penilaiannya gitu ya. Cara penilaiannya, jika pejabat fungsional bla bla bla. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi mohon dibaca dulu. Nah, di sini juga ada contoh-contoh penilaian ya. Contoh-contoh penilaian seperti ini. Nah, kalau sudah kita masuk ke sini ke Javungnya, kemudian kita klik proses. Oke. Nah, di sini sudah ada pointer bukti fisik yang wajib. Jadi ini udah ada. Dokumen wajib itu harus ada. Kalau nggak ada, ya otomatis kita memang nggak bisa memberikan penilaian ya.
gitu. Nah, itu kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Jadi di sini udah ada keterangan, oh dokumen ini wajib gitu ya. Nah, biasanya saya masukkan seperti ini. Jadi SK KPA saya masukkan ke sini. Ya. Satu lagi sertifikat BNT. Boleh disingkat juga nggak apa-apa kalau misalnya ini ya, misalnya hanya sertifikat BNT supaya lebih pendek. Kalau saya lebih suka kayak gini, ya, lebih suka seperti ini. Karena apa? Nanti lengkap dan ketika pleno mudah, dilaksanakannya lebih mudah gitu. Nah, baru nanti saya berikan nilai di sini. Jadi ini dokumen saya downloadin satu-satu. Mohon maaf ini saya nggak praktekin langsung ya, nanti Bapak Ibu bisa praktekin sendiri. Nah, kurang lebih di sini kan udah ada penilaiannya nih. Kita downloadin satu-satu ya. Kita cek sesuai nggak nomor, tanggal, keterangannya sesuai atau enggak. Kemudian kita download lagi, kita cek lagi nomor, tanggal, keterangan gitu ya. Nah, kalau sudah kita cek sesuai nggak yang ada di sini ya di buku saku. Kalau memang dia sudah sesuai, kita berikan penilaian. Nah, ini adalah volume dari penilai. Defaultnya sama seperti usulan. Jadi kalau usulan tadi 0,5 artinya angka penilainya 2,5 ya ini otomatis seperti ini. Jadi volume untuk kayak ini kan menjalankan tugas paket ya. Kalau tugas paket ini sesuai dengan tanggal ya. Kalau dia menjalankan paket misalnya dari 1 Januari atau 3 Januari sampai dengan 30 Juni berarti ini kan setengah tahun ya berarti ya. Makanya volumenya di sini 0,5. Sebetulnya ini otomatis dihitung sistem kalau untuk paket. Tapi kalau untuk non paket itu misalnya ada yang per transaksi, ada yang per bulan. Nah, Bapak Ibu lihat di cara penilaian ini ya. Karena beda-beda. Ada yang memang periodisasinya sesuai tanggal. Ini kan tanggal nih. Cukup jelas ya. Jadi menggunakan TMT ya. Tapi kalau untuk kegiatan lain itu yang non paket itu mungkin bukan kayak gini, tapi menggunakan volume dihitung sesuai dengan laporan per bulan misalnya, atau laporan per transaksi, nah misalnya, atau misalnya jumlah laporan misalnya. Nah itu macam-macam ya, macam-macam. Sebagai contoh dan ini terkait dengan volume, ini juga ada diskresi penilai. Diskresi penilai seperti ini yang saya maksudkan diskresi penilai. Sebagai contoh, PPABP membuat usulan pangkat 5 orang misalnya. Nah, volume di penilaian ini itu bisa menggunakan kan jumlah laporan yang diminta, gitu ya. Volume berdasarkan jumlah laporan. Kalau 5 orang, ternyata di sini uploadnya hanya 1, ternyata ketika kita download satu surat pengantar usulannya ada 5, itu bisa penilai menganggap satu dokumen. Artinya itu hanya volumenya hanya 1. Itu sah, karena dia memang uploadnya sebagai satu dokumen. Tapi kalau misalnya ternyata 5 dokumen dibuat dengan 5 yang berbeda, artinya 5 pengajuan yang berbeda, 5 usulan yang berbeda ke BKN misalnya, nah itu bisa dianggap volume 5. Nah ini diskresinya para penilai. Ini kewenangannya para penilai menentukan. Oh ini saya hitung volume 5, oh ini saya hitung volume 1. Dua-duanya betul tergantung persepsinya. Makanya kita perlu di sini alasan penilaian. Oh saya hitung misalnya volumenya 5 itu karena saya anggap per pangkat itu diajukan satu dokumen oleh yang bersangkutan. Oh saya hitung volumenya cuma 1 karena 5 dokumen tetapi diajukan sekaligus menggunakan satu pengantar kepada BKN. Artinya dia satu kali kerja doang gitu. Satu kali kerja dengan 5 kali kerja, itu beda. Volumenya beda. Nah, nanti di pleno baru kita tentukan nih, akan ada dispute. Misalnya ada perbedaan, penilai 1 ngasih nilai 1, penilai 2 ngasih nilai 5. Nah, itu baru kita tentukan nanti di pleno. Pleno yang menentukan, oh ini wajar dikasih nilai 5, oh ini wajar dikasih nilai 1 saja. Nah, itu di pleno. Gitu ya. Oh ini wajarnya dikasih nilai 3 karena pada dasarnya dokumennya sebenarnya usulannya ada 3 tapi orangnya yang naik pangkat ada 5. Macam-macam. Nah itulah fungsinya kita menggunakan Excel ini. Memudahkan kita semua ketika melaksanakan pleno. Oke, jadi ini kita nilai satu-satu per butir kegiatan ya,
per butir kegiatan kita kasih volumenya gitu. Sebetulnya di sini dikasih catatan, cuma catatan ini kan kadang kita lupa ya gitu ya. Terus kalau buka satu-satu per kegiatan pas pleno itu lama sekali Bapak Ibu. Jadi mohon catatan penilaian itu dituangkan di sini. Alasan penilaian ini. Gitu. Jadi harap jelas ya nanti keterangannya ya sesuai dengan misalnya ya kita mohon sekali lagi jangan menggunakan asumsi gitu. Menurut saya atau misalnya saya kira gini-gini. Kita tidak diperkenankan gitu. Jadi kita menilai betul-betul menggunakan ini ya, menggunakan Dirjen 14 gitu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai, jadi artinya seluruh penilaian udah dilaksanakan nih semuanya gitu ya. Nah, nanti ketika seluruh butir ini udah ada nilainya, maka status yang ada di sini. Nah, status yang ada di sini itu akan berubah dikirim ke sekretariat. Jadi balik lagi ke sekretariat gitu. Kalau status ini kan dikirim ke tim penilai, nanti akan berubah menjadi dikirim ke sekretariat. Kemudian di sini ada nilainya nanti. Nilai penilai 1 itu berapa gitu. Nilai penilai 2 berapa. Itu ada. Nah, setelah itu nanti langkah berikutnya adalah KPPN akan mengundang Bapak Ibu, para sekretaris dan para penilai untuk menghadiri rapat pleno. Nah, setiap KL biasanya kita bedain karena mungkin ada KL yang jumlah javungnya cuma 1-2, ada KL yang jumlah javungnya sampai puluhan gitu ya. Nah, mungkin nanti akan kita jadwalkan gitu. Bahkan ada yang 1 KL bisa dibagi sampai 2 hari gitu. Nah, oleh karena kondisi yang seperti itu, waktu kita sangat mepet ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk Excel penilaian Dupak ini dinilai sedetil mungkin karena ini akan memudahkan ketika pleno nanti gitu. Oke, sekian dari saya, semoga dapat membantu para penilai sekalian. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.